Peraturan Menteri Kesehatan menetapkan vaksinasi COVID-19 mulai berbayar efektif 1 Januari 2024 di seluruh Indonesia. Meski begitu ada sejumlah kelompok rentan yang bisa mendapatkan vaksin COVID-19 gratis. Kementerian Kesehatan menetapkan vaksin COVID-19 menjadi program imunisasi rutin berbayar mulai awal tahun 2024. Merek vaksin yang dibagikan harus dari distributor resmi dan telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan biaya vaksin COVID-19 mandiri tidak ditetapkan oleh pemerintah, melainkan disesuaikan oleh masing-masing fasilitas kesehatan penyelenggara. Meski begitu ada sejumlah kelompok rentan yang menjadi sasaran imunisasi COVID-19 gratis, yakni masyarakat lanjut usia, masyarakat dengan komorbid, tenaga kesehatan, serta ibu hamil. Mereka bisa mendapatkan vaksin COVID-19 gratis karena masih memiliki resiko terpapar dan fatalitas yang tinggi. Kita mengutamakan itu vaksin produksi dalam negeri untuk vaksin program. Kalau vaksin berbayar itu terserah, kami tidak mengatur, yang penting vaksin yang sudah mendapat NIE dari Badan POM. Kita menyerahkan itu kepada harga mekanisme pasar, ya. Karena vaksin saya yakin kalau makin banyak produksinya pastinya akan murah. Lebih baik kita serahkan ke mekanisme pasar. Meski telah ditetapkan per 1 Januari lalu, namun hingga tanggal 3 Januari belum ada fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun klinik swasta dan umum yang telah menyediakan layanan vaksin COVID-19 berbayar. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxirein Rondonuwu, mengimbau fasilitas kesehatan di Indonesia untuk segera melakukan pelayanan vaksin COVID-19 berbayar. Fasilitas pelayanan kesehatan ya segera untuk melakukan pelayanan atau klinik. Kami juga tentu siapkan ya terutama di apotik ya, Kimia Farma. Saya nanti siang rapat dengan Bio Farma, ini ada acara. Kami akan dorong untuk mereka menyiapkan. Per 1 Januari 2024, vaksin COVID-19 tak lagi gratis, masyarakat harus mulai membayar jika ingin mendapatkan vaksin. Namun kebijakan ini dikecualikan bagi kelompok rentan yang masih bisa mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis. Lalu berapa besaran harga vaksin COVID-19 yang harus dibayar masyarakat umum? Mengapa kemudian kebijakan vaksin berbayar diberlakukan saat kasus aktif COVID-19 meningkat di tanah air? Sudah bergabung bersama kami Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi, dan juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Kurniasi Mufidayati. Selamat malam, Bu Nadia, Bu Kurniasi. Selamat malam, Bu. Baik. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat selalu. Saya mulai untuk pertanyaan ke Bu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, sebelum kita berbicara mengenai masalah vaksin, kita berbicara mengenai kasus aktif untuk COVID-19 sendiri. Per hari ini, Bu, tercatat ada berapa kasus aktif yang tercatat di Kementerian Kesehatan? Iya, untuk jumlah kasus aktif per hari ini ada 2.435 kasus aktif ya, dan kasus konfirmasi positif kemarin dilaporkan ada 404 kasus. Jadi memang masih sangat berfluktuasi kalau kita lihat sejak awal Desember 2023 ya, karena memang kita melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan mulai awal Desember tersebut, dan ini masih bervariasi dari awalnya 100 kasus per hari, kemudian 200 kasus, 300, dan kadang-kadang dilaporkan sebanyak 400 kasus COVID konfirmasi positif. Baik, dan potensinya Bu, karena kan beberapa kali kita tahu setiap ada pergerakan masyarakat yang luar biasa seperti kemarin ya, pada saat Natal dan Tahun Baru, setelah itu potensi lonjakan kasus aktif COVID-19 bisa saja terjadi. Seperti apa Kementerian Kesehatan melihat ini? Ya, kalau kita lihat dulu kita selalu menduga bahwa peningkatan jumlah kasus COVID itu selalu disebabkan karena mobilitas.
Oleh karena itu, mengapa kemudian upaya pembatasan pergerakan masyarakat itu menjadi salah satu intervensi yang utama. Tapi seiring dengan adanya kekebalan yang ada di dalam masyarakat, dan juga kita sudah mengetahui secara pasti bahwa peningkatan kasus itu selalu terjadi kalau ada subvarian baru. Dan kita juga memantau ya pola daripada subvarian baru ini, terutama JN1 yang diperkirakan menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan kasus sejak awal Desember 2023. Nah, proporsinya saat ini JN1 sudah hampir 40 dan sampai dengan 60% dari surveillance genomik yang kita temukan. Jadi kalau kita lihat memang dalam 2-3 minggu ke depan itu masih mungkin ada penambahan kasus dan dia akan menurun pada minggu ketiga di bulan Januari. Oke, potensi lonjakan masih ada terjadi. Pertanyaan kita selanjutnya, karena kita berbicara mengenai vaksin yang kini berbayar, dikecualikan untuk kelompok rentan ya, untuk orang-orang tertentu. Bu Nadia, kenapa kemudian urgensinya harus diberlakukan per 1 Januari 2024? Iya, jadi kalau mengenai mengapa kemudian vaksin berbayar atau vaksin pilihan ini sebenarnya kan karena kita sudah menyatakan di dalam Permenkes 23 tahun 2023 pasca tentunya tindak lanjut kita melakukan pencabutan situasi pandemi COVID-19 bahwa per 1 Januari bahwa COVID-19 itu akan menjadi vaksin pilihan dan juga vaksin program ya. Nah, untuk vaksinasi program ini tentunya kita sudah menentukan kriteria siapa saja yang menjadi sasaran daripada imunisasi rutin atau imunisasi program. Jadi memang kalau dulu kita tahu bahwa vaksinasi COVID-19 itu sebagai salah satu upaya untuk penanganan pandemi, bukan termasuk dalam kriteria imunisasi rutin. Nah, sekarang per 1 Januari dia sudah dikategorikan sebagai imunisasi rutin, tapi pada kelompok sasaran tertentu saja. Sama seperti kita melakukan imunisasi dasar lengkap pada anak-anak ya seperti BCG, DPT, ataupun HPV ya pada perempuan anak usia kelas 5 dan kelas 6 SD, tapi pada kelompok sasaran tertentu saja. Oke, saya sekarang ke Komisi 9 Bu Kurniasih karena beberapa kali menyampaikan statement begitu ya, mempertanyakan timing pemberlakuan vaksin berbayar ini. Komisi 9 memantau kebijakan pemerintah seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Bu Nadia. Jadi yang pertama mungkin kita sangat memahami ya bahwa saat ini status pandemi sudah dicabut menjadi status endemi, sehingga atas dasar itulah pemerintah menetapkan berbayar untuk vaksin COVID-19 per 1 Januari. Tapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Nadia bahwa saat ini kasus COVID-nya sedang melonjak dan kemungkinan masih akan melonjak sampai bulan Januari ya, sehingga mungkin timingnya sangat belum tepat untuk diberlakukan pembayaran untuk vaksin COVID-19 berbayar. Yang kedua, sebenarnya kita juga berharap masih ada pertimbangan untuk dikaji ulang gitu ya Mbak ya. Karena apa? Karena kita belajar dari pada saat pandemi kemarin, di tengah situasi pandemi aja vaksin itu menjadi satu hal yang sangat sulit sekali untuk bisa kita pahamkan kepada masyarakat, dan semua masyarakat itu banyak sekali yang belum 100% vaksin sampai di vaksin yang ketiga gitu ya. Artinya animo masyarakat untuk melakukan vaksin saja pada saat pandemi dan gratis saja masih sangat kurang gitu ya, masih sangat minim. Walaupun belakangan semakin meningkat, tetapi kan itu butuh proses yang panjang. Apalagi kalau nanti diterapkan vaksin COVID-19 ini berbayar. Jadi kita mungkin perlu meninjau kembali dan dikaji lebih dalam lagi, khususnya tadi ya kalau memang ada kebijakan yang diberlakukan gratis untuk segmen tertentu. Nah, segmen tertentu ini yang perlu dikaji juga ya, siapa aja, apakah hanya usia rentan saja atau juga kategori-kategori tertentu. Nah, kategori tertentu ini kan juga yang kita pertanyakan, bagaimana dengan pasien-pasien ataupun masyarakat yang misalnya punya komorbid ya, tidak terdeteksi tapi sebenarnya yang bersangkutan memiliki komorbid, sehingga kalau kena virus COVID-19 ini berpotensi sangat bahaya. Kan ketika harus membayar jadi akan memberatkan. Prinsipnya kita berharap kebijakan
vaksin COVID-19 berbayar per 1 Januari ini tidak memberatkan masyarakat dan tidak membebani masyarakat. Dan menurut kami perlu ada waktu sosialisasi lebih panjang lagi supaya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan vaksin ini juga sudah mulai maksimal, optimal gitu ya. Dan juga ketika ini ditentukan berbayar, masyarakat juga menerima gitu. Ya sekarang kita bisa melihat misalnya vaksin influenza ya, karena berbayar ya akhirnya nggak semua orang akan melakukan vaksin itu kan gitu. Jadi hanya orang-orang yang mampu membayar saja yang mampu melakukan vaksin. Apalagi ketika sudah ditentukan berbayar, kemudian jenis vaksinnya diberikan kebebasan, kemudian juga harganya juga diberikan kebebasan, tadi disesuaikan dengan kondisi pasar gitu ya. Padahal ini kan untuk melindungi masyarakat kita dari potensi terjangkit COVID-19 gitu, virus COVID-19 ini. Artinya perlu ada kajian yang lebih mendalam, lebih komprehensif, lebih hati-hati ya dan bertahap gitu ya untuk ada pemberlakuan berbayar ini gitu. Terutama di tengah-tengah situasi yang sedang mulai meningkat dan mulai sudah mencapai di angka 2.000 tadi ya, dan kita tahu ini harus harus benar-benar dicegah terjadinya pandemi yang berulang, nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi gitu. Ya itu kita jadi harus belajar juga dari kasus pada saat pandemi, di tengah situasi pandemi, vaksinnya gratis, itu saja animo masyarakat masih belum maksimal gitu ya. Apalagi nanti kalau diberlakukan berbayar, kemudian vaksinnya juga harganya juga dilepas sesuai dengan pasar. Saya rasa ini perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dikaji kembali, di review kembali ya. Baiknya seperti apa. Prinsip dasarnya adalah Mbak bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dalam hal layanan kesehatan. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan. Bagaimana opsi-opsinya supaya tidak menjadi beban bagi masyarakat dan masyarakat tetap terproteksi, terlindungi dari ancaman penyebar luasan COVID-19. Dan kita tidak berharap pandemi berulang lagi. Baik. Kita tanya Bu Nadia. Bu Nadia, jika gratis saja kita tahu memang saat itu ada keengganan kelompok masyarakat untuk melakukan vaksin. Ketika berbayar, apalagi begitu ya, saya menangkap itu yang tadi disampaikan oleh Ibu Kurniasi. Bu Nadia, bagaimana kemudian memastikan bahwa setelah berbayar, masyarakat memang lebih aktif lagi untuk mengambil vaksin ini ya, karena sistemnya booster gitu. Dan harga yang nanti akan dikenakan untuk masyarakat umum, seperti apa Bu Nadia? Iya, jadi pada saat kita melakukan pencabutan situatif pandemi COVID-19, ini artinya COVID ini sudah dianggap seperti penyakit lainnya ya, yang artinya bisa ditangani dengan sistem kesehatan yang ada. Dan juga sudah dinilai bahwa fatalitas ataupun ancaman terhadap COVID-19 yang kemudian kita ketahui pada saat pandemi itu cukup tinggi, itu sudah terlewati. Dan ini juga kita bisa lihat dari data kita yang saat ini ada ya, kalau kita lihat memang terjadi lonjakan kasus yang tadinya mungkin 50-60 per minggu menjadi 300-400, tetapi angka ini masih sangat jauh dibandingkan saat pandemi COVID yang tentunya kita ketahui bisa sampai 50.000 sampai dengan 200.000 kasus per hari. Nah, yang paling penting juga dari sisi fatalitas. Kalau kita lihat fatalitas itu kematian akibat COVID itu bisa sampai ribuan, bahkan sampai dengan puluhan ribu. Tapi saat ini walaupun terjadi peningkatan kasus kematian itu masih antara 1 sampai dengan 5 kasus kematian per hari. Nah, artinya ini sama dengan jumlah-jumlah kasus ya, penyakit-penyakit lain yang tentunya kita ketahui memang masih menjadi masalah kesehatan. Jadi dari sisi kita melihat urgensinya untuk pemberian vaksinasi, tentunya kita lebih memprioritaskan pada kelompok-kelompok yang paling rentan atau paling beresiko. Dan ini menjadi bagian daripada imunisasi program atau imunisasi rutin nasional. Nah, jadi agak berbeda memang pendekatannya dibandingkan saat pandemi COVID-19, di mana kita memang mencoba untuk memberikan perlindungan yang kepada semua orang sehingga untuk bisa mengatasi pandemi ini. Nah, oleh karena itu pertimbangannya pemerintah tentunya tetap menjamin khususnya kepada kelompok-kelompok yang rentan dan berisiko akses terhadap vaksinasi atau imunisasi COVID-19 ini menjadi tetap bisa
akses dengan layanan pemerintah dan masih bisa diberikan secara gratis. Dan artinya kalau ini masuk menjadi program nasional, ini setiap tahun akan disediakan untuk kelompok-kelompok rentan tadi. Terutama kita tahu bahwa memang fatalitasnya pada kelompok-kelompok ini memang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Nah, ini yang menjadi pertimbangannya. Nah, mengenai harga sendiri tentunya sama seperti vaksinasi atau imunisasi pilihan ya, karena kita juga punya banyak imunisasi pilihan. Tadi juga disampaikan oleh Bu Kurnia mengenai seperti influenza ataupun HPV pada dewasa atau hepatitis pada dewasa itu tidak menjadi bagian dari imunisasi rutin. Yang artinya masyarakat bisa memilih untuk mendapatkan perlindungan lebih, dapat memanfaatkan imunisasi yang menjadi imunisasi pilihan. Atau misalnya kalau akan ada kepentingan tertentu ya untuk melakukan perjalanan, kadang-kadang kita meminta untuk diberikan vaksinasi atau imunisasi influenza. Nah, untuk COVID-19 juga kondisinya seperti itu. Jadi pemerintah tidak menentukan harganya, akan sangat tergantung dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memang memberikan layanan untuk vaksinasi tersebut. Baik, tapi adakah angka ideal yang, karena kita tahu tahun lalu sempat ramai, ada yang menyebutkan di atas 100.000, di atas 200.000, tapi apakah memang pemerintah sudah mendapatkan gambaran kisaran harga vaksin yang mungkin saja nanti akan dikeluarkan oleh pihak produsen? Ya, sampai saat ini kita belum ada informasi ya terkait layanan ini. Kalaupun nanti fasilitas pelayanan pemerintah ya seperti rumah sakit pemerintah ataupun klinik-klinik ataupun puskesmas mungkin atau kantor kesehatan pelabuhan ya yang akan memberikan layanan vaksinasi berbayar ini nanti akan ada penetapan yang kita sebut sebagai penetapan sebagai tarif BLU atau tarif Badan Layanan Umum. Kemudian ada tarif PNBP. Tapi kalau untuk swasta ini tentunya tidak kita atur. Nah, tarif BLU atau tarif PNBP ini bisa menjadi acuan tentunya dari layanan yang akan diberikan oleh swasta. Oke, baik. Tapi faktanya sudah ini tanggal 3 Januari belum ada begitu ya bisa dikatakan Bu Nadia fasilitas kesehatan yang kemudian secara resmi menjual vaksin COVID-19 ini. Apakah memang prosesnya mundur karena sosialisasinya belum merata atau vaksinnya belum tersedia atau seperti apa sebenarnya di lapangan Bu Nadia? Iya, kita mendorong ya untuk vaskes swasta secara aktif untuk mulai menyediakan layanan vaksinasi COVID mandiri ini ya. Kalau dari sisi ketersediaan vaksin ya secara cepat mungkin kita sudah punya produksi dalam negeri ya. Setidaknya Indovac, Inavac itu bisa digunakan ya untuk memberikan layanan vaksinasi secara mandiri. Sementara mungkin kalau jenis vaksin yang masih merupakan produksi atau diproduksi di luar negeri ya, itu mungkin masih membutuhkan waktu untuk proses pendaftaran di Badan POM-nya. Tapi artinya vaksin dalam negeri sudah bisa juga dimanfaatkan selama tadi memiliki nomor izin edar yang bisa digunakan untuk pemberian vaksinasi di layan. Jadi kami mendorong juga ya untuk produsen baik di dalam negeri, di luar negeri, distributor untuk segera mendaftarkan dan kemudian fasilitas pelayanan kesehatan untuk segera menyediakan layanan vaksinasi COVID-19 ini. Oke, baik. Artinya ini sudah keputusan final, tidak mungkin dikaji ulang. Bisa dikatakan bahwa COVID-19 sudah dianggap seperti penyakit lainnya begitu ya Bu Nadia, sehingga vaksinnya adalah vaksin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti saat ini harus berbayar kecuali untuk kelompok rentan tertentu. Saya ke Komisi 9 DPR RI lagi karena tadi sudah disampaikan bahwa ini sudah final begitu Bu Kurniasi. Sekarang untuk pengawasan ke depannya seperti apa? Memastikan bahwa memang harga vaksin nanti kita belum mendapatkan informasi berapa rataan harga vaksinnya, tapi ini bisa dijangkau oleh masyarakat luas dan ketersediaannya juga merata di Indonesia. Iya, makanya kita meminta adanya kajian ulang ini juga selain untuk meninjau ulang pemberlakuan pembayaran ini apakah sudah tepat diberlakukan di bulan Januari ya dari sisi timing ya. Yang pertama dari sisi timing nih Mbak, di tengah angka yang sangat melonjak gitu ya, tiba-tiba akan dilaksanakan berbayar walaupun ini sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, tapi timingnya mungkin perlu ditinjau ulang akan diberlakukannya kapan. Kemudian yang kedua, ketika
ketika ini melakukan berbayar, harus lebih diutamakan menggunakan vaksin dalam negeri. Kan kita kan harus melaksanakan juga Inpres Presiden nih, ya, kemandirian di dalam alkes dan juga obat-obatan yang kita miliki. Karena dengan harapan ketika memang yang digunakan adalah produk dalam negeri kita, yang insya Allah juga kualitasnya sudah sangat baik, ini juga harganya masih bisa terjangkau oleh masyarakat, ya. Yang ketiga, yang juga harus dipastikan ya ketika ini berbayar, apakah semua Fasiankes bersedia menyediakan vaksin? Karena kan ada risiko tidak terpakai, kemudian harus terbuang. Ini juga belajar daripada kasus pada saat pandemi ini ya. Kita kan cukup banyak tuh membuang vaksin yang sudah kadaluarsa karena akhirnya tidak terpakai, masyarakat menolak kan untuk divaksin. Nah, seperti ini kan juga harus diperhitungkan. Artinya ketika kami menyampaikan perlu ada kajian ulang, perlu review, itu memang tidak hanya sekedar masalah berbayar atau tidak berbayar, tapi bagaimana semua hak dari masyarakat ketika ingin melakukan vaksin COVID-19 ini tersedia di mana dan terjangkau nggak, jangan memberatkan, jangan membebankan ketika memang ada masyarakat yang ingin melakukan vaksin. Karena kan mungkin banyak masyarakat yang sudah merasa perlu diproteksi ya, seperti yang punya komorbid nih Mbak, ini kan perlu proteksi nih kan, gitu kan, seperti itu. Nah tadi saat ini saja kan mungkin distribusi vaksinnya, ketersediaan vaksinnya udah nggak diatur lagi kecuali yang menjadi program ya, artinya yang menjadi pihak rumah sakit swasta itu menjadi tanggung jawab rumah sakit masing-masing. Nah ini jaminan ketersediaannya juga seperti apa? Karena kan ada resiko tadi ya, vaksinnya nggak terpakai, terbuang dan pasti kan akan berdampak terhadap untung rugi nih kalau bicara tadi harga pasar gitu. Nah ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Intinya kami tidak menginginkan ini menjadi bahan komoditi ya, karena ini menyangkut kesehatan rakyat Indonesia dan ini adalah sebuah upaya untuk pencegahan. Dan kita memang berharap mudah-mudahan COVID-19 tidak lagi menjadi pandemi dan cukup seperti sekarang ini, dan memang berarti dengan adanya vaksin COVID-19 berbayar ini memang tidak menjadi wajib lagi buat rakyat Indonesia untuk melakukan vaksin gitu. Oke, baik. Saya terakhir ke Bu Nadia. Bu Nadia, ini juga banyak pertanyaan mengenai vaksin COVID-19 untuk anak-anak, khususnya 12 tahun ke bawah. Sekarang digunakan vaksin apa Ibu? Apakah ini juga masuk dalam kelompok rentan yang akan mendapatkan vaksin gratis? Ya, jadi kalau kita lihat ya bahwa ini sebenarnya tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan yang semaksimal mungkin terutama pada kelompok yang sangat beresiko ya atau sangat rentan. Oleh karena itu kemudian diambillah keputusan bahwa COVID-19 itu vaksinasinya menjadi imunisasi rutin ya, karena kita tahu ya sebenarnya kan banyak sekali vaksin-vaksin lain yang belum masuk menjadi bagian daripada program atau imunisasi rutin. Nah, hanya saja memang ini yang mungkin kita pahami bersama bahwa imunisasi rutin ini memang tidak bisa untuk semua orang. Artinya mereka yang menjadi kelompok resiko paling tinggi. Tadi saya sudah sampaikan misalnya pada anak-anak ya, balita di bawah usia 1 tahun kan kita memberikan imunisasi dasar lengkap dengan 14 atau 13 macam jenis vaksin ya, tapi ini juga tidak berlaku untuk semua orang seperti itu. Jadi posisinya adalah seperti itu, kelompok yang paling rentan, paling beresiko itu dijamin oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan akses dan perlindungan terhadap penyakit. Nah, untuk usia 12 tahun memang sampai usia di bawah 6 tahun ke atas ya, memang sampai saat ini belum ada vaksin yang sudah bisa dinyatakan bisa diberikan pada usia 6 tahun, terutama vaksin halal ya. Kita tahu bahwa kemarin kita juga pemerintah juga diminta untuk menyediakan vaksin yang halal. Jadi memang vaksin yang saat ini kita berikan, Indovac dan Inavac itu adalah vaksin yang masuk dalam kriteria vaksin program dan itu adalah vaksin yang halal. Nah memang vaksin Indovac, Inavac ini belum selesai kajiannya ya untuk kemudian bisa diberikan izin oleh Badan POM aman untuk diberikan pada usia anak di atas 6 tahun. Jadi memang kalau kita lihat yang saat ini kriteria sasarannya tadi sudah sampaikan yang lansia dan komorbid, dewasa dengan komorbid ya, kemudian tenaga kesehatan, ibu hamil dan remaja usia di atas 12 tahun ke atas yang belum pernah menerima vaksin dan kelompok usia lain dengan kondisi imunokompromis. Jadi usia 12 tahun yang dengan kondisi imunokompromisnya. Jadi ini yang masuk dalam kriteria. Nah, memang kita nanti tunggu ya untuk apakah
anak usia 6 tahun memang perlu diberikan vaksinasi COVID-19 dan apakah nanti vaksin yang halalnya juga tersedia. Ini juga kita menunggu rekomendasi dari WHO ya. Kalau kita lihat memang apa yang kita masukkan di dalam kriteria sasaran vaksinasi COVID rutin ini adalah termasuk kelompok yang memang dikatakan oleh WHO sebagai kelompok yang sebaiknya diberikan atau dianjurkan pemberian vaksinasi setiap 6 bulan atau 12 bulan tergantung pada kondisi kesehatan. Oke, baik. Bu Nadia, terima kasih sekali lagi. Bu Kurniasi, terima kasih sekali lagi. Masyarakat bersiap, vaksin mulai berbayar 1 Januari 2024, tapi sekali lagi kita harapkan tren COVID-19 di Indonesia bisa menurun. Terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di Prime News malam ini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bu Nadia.